Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla berkumpul di majlis ini, berharap karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqamah berada di atas Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam beragama. Ia tidak menginginkan hambanya sulit di dalam beragama. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dia Allah menginginkan untuk memudah dalam beragama, dan Dia tidak menghendaki kesulitan di dalam beragama. Kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa membaca, mendengarkan sesuatu yang dibaca dari tulisan para ulama, tentu yang bersumber dari sumber yang benar, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhi billah, ini adalah malam pertama kita di Masjid Nurul Muhajirin. Di masjid yang mulia ini kita berterima kasih kepada takmir masjid memberikan kepada kita tempat untuk bisa membaca tulisan para ulama, supaya kita semakin merasa takut kepada Allah, agar kita semakin tunduk dan patuh kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Karena memang buah dari ilmu itu tumbuhnya rasa takut pada diri pemilik ilmu kepada zat yang memberinya karunia ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang senantiasa merasa takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya, mereka itu adalah para ulama. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, untuk memulai kajian kita ini saya ingin mengingatkan kembali, karena memang ilmu itu sesuatu yang diulang-ulang. Sebelum kita membahas sebuah kitab, kita akan menjelaskan tentang adabu thalabil ilm, etika ketika seseorang hamba itu mempelajari ilmu agama. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, tidak ragu lagi, ilmu bagi seorang hamba lebih dibutuhkan olehnya dibandingkan makanan dan minuman. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan hajatul insani ilal ilmi asyaddu min hajatihim ila tu'matin wa syurbatin wa malbasin. Kebutuhan seseorang terhadap pengetahuan ilmu agama lebih mendesak dan bersangatan dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makanan, minuman, dan juga pakaian.
Innal insan idza lam ya'kul tu'matan aw syurbatan fa nihayatul maut. Sesungguhnya manusia apabila ia tidak mengkonsumsi makanan dan minuman, ujung dari kesemuanya adalah kematian. Fa idza matal insan fa dufina fi madfanihi. Kalau manusia sudah meninggal dunia, tinggal dimakamkan ke dalam alam kuburnya, selesai perkara urusan orang yang ada di atasnya. Walakinnal insan idza lam yut'im qalbahu bi tu'matin fahiyal ilmu wa la yu'ta wa yusqa bi surbatin wa hiya dzikrullah famatal qalb. Kalau manusia tidak diberikan nutrisi pada hatinya berupa ilmu agama, minuman berupa zikir mengingat Allah Ta'ala, hati manusia ini akan mati. Wa mautul qalbi asyaddu bala'in alal insi min mautil jasadi. Matinya hati seseorang itu bencana yang lebih besar dibandingkan dengan matinya jasad seseorang. Karena matinya hati yang tidak diberi nutrisi makanan ilmu agama, tidak diberi minuman zikir mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, kematian hatinya, jasadnya yang masih hidup akan merusak. Karena itu saudaraku kaum muslimin rahimani Allah, kemuliaan seorang hamba itu dilihat pada keilmuan yang ada padanya, tentu ilmu yang diamalkan. Allah berjanji dengan mengangkat derajat orang berilmu lagi beriman lagi berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat beberapa derajat orang berilmu orang beriman di antara kalian lagi memiliki pengetahuan tentang ilmu agama. Dan jelas ikhwan fillah, orang yang memiliki ilmu agama berbeda dengan orang yang jahil tentang agama. Allah katakan dalam Al-Quran, hal yastawiyal ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tidak sama ya ikhwan. Orang yang tahu tentang ilmu agama dia akan lebih santun. Ini nasihat. Kalau kita belajar ilmu berarti kita semakin santun, bukan semakin sombong. Karena ilmu itu mendidik hati untuk tawadhu dan punya sifat rifqan, lemah lembut. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mengetahui ilmu agama, hidupnya dipenuhi dengan kekasaran, diliputi dengan hawa nafsu, jauh dari rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah katakan tadi itu, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Ini merupakan pertanyaan yang sudah pasti jawabannya. La yastawun. Tidak sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan memberikan ciri-ciri orang yang datang, orang yang dikehendaki oleh Allah padanya ada kebaikan itu ketika orang itu faqih dalam agama. Kama qala alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah pada dirinya ada kebaikan, Allah faqihkan dirinya dengan agama. Allah jadikan ia faham tentang ilmu agama. Makanya saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba kecuali ilmu. Harta ya ikhwafillah membuat pemilik harta lelah karena dia sibuk menjaganya. Ilmu ya ikhwati azani Allah wa iyyakum membuat pemiliknya dicintai oleh Allah, dijaga dengan ilmu oleh Allah Ta'ala. Dia tidak akan lelah dengan ilmunya. Ilmu akan menjaganya, mengingatkannya ketika melangkahkan kaki. Ilmu akan mengingatkan ini diridhoi, ini dimurkai. Ketika memasukkan makanan, menyuapkan ke dalam mulutnya, ilmu akan mengingatkannya ini yang diharamkan, ini yang dihalalkan.
Ketika dia bergaul dengan manusia, maka ilmu akan memperingatkannya. Ini yang mendatangkan kecintaan Allah, ini yang mendatangkan kebencian Allah. Bahkan ketika dia memejamkan matanya, ilmu mengingatkannya tentang sesuatu yang mendatangkan kebaikan di yaumil qiyamah, dan sebaliknya sesuatu yang mendatangkan keburukan di yaumil qiyamah. Ilmu akan mengingatkannya. Berbeda dengan harta. Harta tidak mengingatkan manusia. Justru harta menjadi fitnah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnatun." Sesungguhnya hanyalah harta milik kalian, anak-anak keturunan milik kalian itu merupakan fitnah bagi kalian. Nabi SAW bersabda, "Likulli ummatin fitnatan. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sungguh tiap umat ada fitnah yang akan Allah berikan kepada mereka. Fitnah yang menimpa umat ini adalah harta. Adalah harta, ya ikhwani rahimakumullah. Qala alaihi salatu wasalam, wallahi demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal faqra akhsa alaikum. Bukan kefakiran yang ku khawatirkan menimpa kalian. Demi Allah, bukan kalian fakir kemudian aku khawatir. Tidak. Kalau kalian fakir aku tidak khawatir. Oh, kama qala alaihi salatu wasalam, walakinna akhsha, akan tetapi aku khawatir alaikum, atas kalian, idza futiha abwabud dunya, kalau pintu-pintu dunia sudah dibukakan oleh Allah untuk kalian. Itu awal bencana. Kalau kaum muslimin sudah mulai harta benda menjadi sesuatu takaran kemuliaan atau tidak mulia seseorang, ini awal mula bencana yang menimpa mereka. Kama qala alaihi salatu wassalam, seperti yang ditegaskan dalam hadis yang lainnya, idza tabaya'tum bil'inah, bila kalian telah melakukan perdagangan dengan cara inah, wa akhadtum adnabal baqar, kalian mulai memegang ekornya sapi, wa raditum bizar'a, kalian redha dengan bercocok tanam. Tiga perkara ini adalah kinayah yang ketiga-tiganya mengibaratkan tentang kecintaan seseorang terhadap kehidupan dunia, disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Wa taraktumul jihada, maka kalian mulai meninggalkan bersungguh-sungguh membela agama. Jangan difahami arti jihad cuma sekedar apa? Perang dengan senjata. Tidak, ya ikhwan. Bukankah menuntut ilmu itu jihad? Bukankah menyampaikan ilmu itu juga jihad? Dan bukankah Rasulullah SAW sebelum diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat senjata di medan jihad, diperintahkan dulu oleh Allah berjihad dengan menggunakan lisan. Menyampaikan apa ya kawan? Ilmu. Menyampaikan ilmu agama. Kalau kalian sudah mulai meninggalkan bersungguh-sungguh dalam beragama, belajar agama dia tinggalkan bersungguh-sungguhnya, mengamalkan isinya dia tinggalkan bersungguh-sungguhnya, sallallahu alaikumul dhul, Allah timpakan kepada kalian kehinaan. Kenapa ikhwan? Karena sudah masuk rasa cinta kepada dunia yang bersangatan itu ke dalam relung hatinya. La yanzi'uhu ankum, kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah dari diri kalian. La yanzi'uhu ankum, tidak akan dicabut oleh Allah kehinaan yang menimpa kalian itu, terus akan menimpa kalian hatta tarji'una ila dinikum, sehingga kalian mau kembali kepada urusan ilmu agama kalian. Wallahi ya ikhwati, yang kita jumpai pada hari ini carut marutnya keadaan kaum muslimin karena mereka jahil dalam urusan ad-din. Kalau kaya kaum muslimin sebagian mereka konglomerat. Kalau masalah senjata, kaum muslimin sebagian mereka telah membuat teknologi yang cukup lumayan.
Kalau masalah tentang sains, tidak sedikit kaum muslimin yang menemukan ini dan menemukan itu. Bahkan penemu-penemu suatu perkara yang mendatangkan manfaat bagi manusia, kebanyakannya dari kaum muslimin. Pada asalnya, sahih ya khafillah. Coba lihat, hitung berhitung dahulu namanya apa? Al-Jabar. Siapa yang menemukannya? Abdul Jabbar, seorang muslim. Fahimtum ya khatib? Sekarang Al-Jabar itu apa namanya ya? Hah? Matematika, aritmatika itu ya? Na'am kadal. Coba lihat ya khafillah. Ilmu kedokteran, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bapak kedokteran yang lebih pantas dijuluki untuknya. Karena beliau membuat sebuah buku, menulis sebuah kitab, menjelaskan tentang permasalahan kedokteran sampai bicara tentang masalah saraf. Beliau berbicara sebelum orang-orang Ghorbi berbicara, dia telah berbicara. Orang muslim. Wa ikhwati. Nah, penemu kompas. Siapa penemu kompas? Ayo ikhwan, ayo toh, antum masa lupa atau antum malu-malu? Siapa penemu kompas sebenarnya? Orang muslim. Siapa ya ikhwan? Laksamana Cheng Ho. Ini penemu kompas yang pertama. Dan Laksamana Cheng Ho itu seorang apa? Kok antum diem toh? Atau mungkin antum belum tahu ya? Muslim ya akhirillah. Masya Allah, orang muslim. Tapi ketika kaum muslimin sudah mulai tersibukkan dengan urusan dunianya, mereka jadi hina. Untuk melihat darah kaum muslimin di Filistin, ribuan, jutaan yang sudah teralirkan. Antum melihat yang berada di Syam, di Suriah, ribuan yang telah teralirkan. Antum melihat di Sisan, di Busna, di Afrika, di tempat-tempat yang lainnya. Akhirullah rahimanillah, padahal jumlah kaum muslimin banyak sekali. Antum lihat yang mencela kaum muslimin dan mencela Islam siapa? Orang Islam itu sendiri. Iya toh? Antum jalan, kakinya celananya cingkrang, jenggotnya apa? Panjang, dahinya hitam, plus nggak pakai senyum. Besok antum dapat gelar. Apa gelarnya? Teroris. Yang ngasih gelar bukan orang kafir. Siapa yang ngasih gelar? Orang Islam itu sendiri. Sudah digelari begitu belum antum ya alhamdulillah? Ya ikhwati rahimani Allah. Artinya karena kaum muslimin jauh dari apa? Ilmu. Demi Allah, karena mereka jauh dari ilmu. Antum lihat kaum muslimin, ini berangkat dari arah selatan, ini berangkat dari arah utara, satu dari timur, satu dari barat, menuju kepada masjid yang di selatan menuju masjid yang di utara menuju masjid yang di selatan, timur ke barat, barat ke timur. Kenapa mereka nggak sholat yang selatan-selatan sajalah, utara-utara saja? Kok cari masjid yang jauh? Apa sebabnya? Kata mereka, beda. Itu Islam selatan, saya Islam utara. Kan gitu. Islam jadi berkotak-kotak. Saya berbicara ini benar atau tidak ya Alhamdulillah? Kok antum diem saja? Apa terlalu dingin AC-nya mungkin kan ya? Ini pengajian yang Masya Allah ini Alhamdulillah. Hari ini kita ngaji Masya Allah, nikmat Allah. Barakallahu lana wa lakum. Ikhwati rahimani Allah. Kenapa? Karena tidak tahu tentang Islam. Ketika lewat wala salam, wala kalam, tidak mengucapkan salam, tidak menegur sapa. Bahkan kalau bisa lewat pura-pura tidak tahu dia. Karena tidak tahu tentang ilmu. Sebelum ini berlanjut kepada perkara yang lainnya, nasihat buat antum. Antum tadi ketika masuk ke sini melewati Pak Satpam tidak? Jujur ana mau tanya. Tadi ketika antum melewati ucapkan salam tidak? Jujur ya ikhwan, antum tadi ketika masuk ke sini mengucapkan salam atau tidak? Tidak. Itu menunjukkan karena kita bodoh dalam urusan apa? Ilmu. Karena kita mengira salam itu cuma yang sama dengan kita mungkin. Mulai sekarang jangan lagi seperti itu. Wadah? Jangan datang sapa, assalamualaikum Pak Satpam, assalamualaikum saya jumpai. Karena di antara ciri-ciri datangnya kiamat kalau kaum muslimin tidak mengucapkan salam kecuali kepada siapa? Yang dia kenal. Padahal Islam mengajarkan, Nabi berkata afsus salam, tadkhulul jannata bis salam.
tebarkan olehmu kalimat salam, engkau akan masuk surga dalam keadaan diberikan oleh Allah keselamatan, kesejahteraan. Ucapkan salam. Demi Allah, ini tidak terjadi karena apa? Karena jauhnya kita dari ilmu. Karena itu saudara kaum muslimin rahimanillah, wasiat Nabi SAW di akhir-akhir hidup beliau kepada kaum muslimin, ilmu. Ilmu, sampai Nabi sering mengulang-ulang di hadapan para sahabat, al-anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama walakinna yuwarisul ilma. Para nabi tidak ada yang mewariskan dinar dan dirham. Enggak ada para nabi yang mewariskan kekayaan, itu enggak ada. Seluruh para nabi mewariskan apa? Ilmu agama. Ilmu agama. Maka sebab itu saudara kaum muslimin rahimanillah, belajar ilmu agama mesti memiliki etika. Kita mulai etika yang pertama. Yang pertama, adabu qabla talabil ilm. Etika ini sebelum kita belajar ilmu. Apa itu? Tahariya aqlal halal. Orang yang ingin mempelajari ilmu yang mulia, Quran, Sunnah, dan yang ada kaitannya dengan Quran dan Sunnah, tafsirnya, fikihnya, dan yang lain-lainnya. Hadis Nabi SAW juga demikian. Pilih makanan yang halal dulu. Karena ilmu tidak akan singgah ke dalam jasad yang tumbuh dari makanan yang haram. Pilih makanan yang halal. Dan ini perintah dari Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari perkara yang thayyib. Apa itu thayyib? Halal, baik. Dari perkara yang kami rezekikan kepada kalian, kami karuniakan kepada kalian. Cari makanan yang halal. Fa'aklul halam wajibun ala kulli muslim. Memakan makanan yang halal itu wajib. Wa huwa aujabu ala talabil ilm, terutama kepada para penuntut ilmu ini lebih wajib lagi. Mesti memperhatikan, enggak sembarangan asal dia makan. Terasa enak di lisan, mengenyangkan perutnya, enggak cukup. Orang yang berilmu, orang yang mau belajar ilmu, dia harus perhatikan ini makanan halal atau haram. Kalau syubhat saja dia tinggalkan, apalagi yang nyatanya tahu hukumnya apa? Haram. Kenapa begitu ikhwan? Talabul ilm butuh doa kepada Allah supaya ilmunya yang dimiliki oleh Allah itu dikaruniakan kepadanya, dan doanya tidak akan diterima kalau dia makan makanan yang haram. Sebagaimana hadis Muslim, Ibnu Mas'ud menceritakan tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa dzakara ar-rajula yatilu safara as'asa akhbara." Lalu Nabi menceritakan seorang lelaki seolah dari perjalanan yang jauh, pakaiannya kusut, rambutnya juga demikian. Pakaiannya sudah kumar, rambutnya kusut masai. Yarfa'u yadayhi ila sama' wa yaqulu ya Rabb ya Rabb. Sambil mengangkat tangannya ke langit dia berkata, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Maksudnya kabulkan permintaanku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Dia memakan dari makanan yang haram, minum minuman yang haram, berpakaian dari pakaian yang haram, hidupnya diliputi dengan benda-benda yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lah. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah? Dia mengucapkan Allahumma zidni ilman warzuqni fahaman. Ia berdoa sudah salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, tetapi dia makan yang haram. Bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah? Tidak akan dikabulkan. Maka penting, talabul ilm, jaga baik-baik makanannya. Pilih makanan yang halal. As-sani al-iktisadu fil akli wasyurbi. Setelah itu, makannya juga sederhana. Jangan melampaui batas. Maksudnya jangan berlebih-lebihan. Wa dzalika ma'aqlil halali fa inna talibal ilmi labudda lahu minal iktisadi fil akli wasyurbi. Bersamaan dengan makanan yang halal, mesti seorang talabul ilm makan itu yang sederhana. Jangan melampaui batas. Minum pun demikian. Li'annal ifratu fil akli wasyurbi mimma yuwarrisul baladati dhuhni.
Karena makan yang melampaui batas, tidak bersikap sederhana dalam masalah makanan, itu menimbulkan jejak kehinaan dalam diri pelakunya. Minimal punya sifat apa ya kawan? Kasratun naum. Banyak makan itu biasanya banyak ngantuknya. Tidur. Wah ya kawan? Iya atau tidak ya kawan? Nah, wa kasrul hawas. Semangatnya itu berkurang, jadi malas. Malas ya kawilah rahiman. Rasulullah itu kalau sarapan pagi cukup dengan apa? Minum susu atau beliau memakan 7 butir apa? Kurma atau minum madu yang dicampur dengan air. Kalau kita kan enggak, 3-3-nya langsung susu ya, madunya 6 juga plus apa namanya? Kurmanya, tambah roti lagi, sampai di kantor sarapan nasi kuning. Halas ya kawilah rahiman. Ya melampaui batas. Sudahlah, kita cukupkan makan kita. Kalau sudah 7 butir kurma ya sudah, cukup. Nanti siang baru makan lagi. Karena memang yang dibutuhkan sama jasad kita kan cuma itu saja. Sedangkan tubuh ini diciptakan oleh Allah, Masya Allah ya kawan. Sesuatu yang melampaui batas dibuang, gak datang manfaat. Protein yang melampaui batasnya, vitamin yang melampaui batasnya, kalau gak menimbulkan mudarat dibuang sama tubuh. Maka kaum muslimin yang cerdas ya secukupnya makannya, yang wajar. Tapi hadis yang menyebutkan tentang berhentilah makan sebelum apa? Kenyang, itu hadisnya apa? Dhaif. Riwayatnya tidak sahih. Tapi bukan berarti riwayat ini tidak benar. Maksudnya bukan berarti lafaz ayat hadis ini tidak benar. Lafaznya benar. Karena memang seorang muslim tidak pantas, kekenyangan tidak pantas. Wadih ikhwati, nah hakada. Kemudian kata beliau, alhamdulillah, ini ada sebuah syair yang mengatakan fa inna da'a aktsaru ma tara yakunu minat ta'ami aw israbi. Sungguh penyakit kebanyakannya terjadi sebagaimana yang kamu lihat. Terjadinya penyakit pada tubuhmu karena makanan dan minumanmu, kata beliau demikian. Shadaq, ini benar ya khafillah. Dahulu ya ikhwati, ketika di ma'had, di pesantren, para talibul ilm itu makannya cuman nasi pakai sate, itu udah sehat. Sate itu sayur terong maksudnya. Itu ya toh. Dulu kalau di pondok pakai sayur terong aja itu Masya Allah semangat. Hafalannya cerdas-cerdas. Sudah mulai di pondok makannya Masya Allah. Ikan bandeng plus pakai telur, ada daging dan sebagainya. Allah keluar dari ma'had, pulang ibunya senang karena santrinya gemuk-gemuk, tapi ilmunya kurus-kurus. Ini bukan berarti saya mengatakan bahwa perkara itu tidak boleh. Bukan maksud saya, kafilah thalabul ilm makan yang sederhana. Kalau antum sudah di rumah makan, bertamu ke rumah teman, ditanya, "Akhi sudah makan?" Jawab, "Sudah makan." Jangan antum bilang tadi di rumah kurma, di tempat antum nasi ya. Lah, jangan demikian. Ini aib bagi seorang apa? Thalabul ilm. Salis, yang ketiga ya ikhwan. At-takhallus min fudulil kalam wan naumi wa ghairiha. Penuntut ilmu itu kosongkan dirinya dari berbicara yang berlebih-lebihan, tidur yang berlebih-lebihan. Bicara dan tidur berlebih-lebihan itu kosongkan dari dirinya. Penuntut ilmu itu, thalabul ilm itu ya ikhwan, antum yang masih muda-muda ini, tidur dalam satu hari satu malam itu 5 jam itu maksimal sudah maksimal 5 jam. Ya kalau antum sakit 8 jam cukup lah ya khafillah. Ya mungkin karena antum flu, antum butuh istirahat lebih ya 8 jam. Kalau enggak flu 5 jam cukup sudah. Cukup 5 jam. Antum tidur jam 9 atau jam 10 malam, bangun jam berapa ya kawan? Jam 3 malam. Udah 5 jam cukup. Jam 3 bangun, sholat, baca buku, hafalkan Quran sampai datang waktu subuh. Ba'da salat subuh, jujur banget antum alhamdulillah. Tidur lagi? Ya enggak, sudah 5 jam cukup. Zikir ya ikhwafillah. Nanti kalau antum mau nambah bonusnya menjelang zuhur atau setelah zuhur, namanya apa ya kawan? Qailulah. Yang Nabi mengatakan qilu li'anna syaitana lam yaqil. Tidurlah kalian sejenak menjelang zuhur atau sudah zuhur, karena setan enggak pernah tidur di siang hari. Tidur sejenak ya 15 menit cukup lah alhamdulillah.
Ya tidurnya nggak banyak-banyak. Karena sebagian penuntut ilmu, masya Allah, terutama kalau musim libur, la haula wala quwata illa billah. Pulang itu balas dendam, pulang tidur, bangunnya cuma salat 5 waktu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sedikitkan tidurnya, gunakan waktu itu bermanfaat, terutama di masa muda. Kita yang sudah berusia 40 tahun itu ya ikhwan, ngapal satu ayat itu berat rasanya. Tapi kalau pemuda, maka jangan sia-siakan waktunya. Gunakan untuk belajar. Beli buku, jangan antum menggunakan untuk beli apa namanya? Segala macam makanan, cicip sana, cicip enggak, nanti itu ya billah. Antum beli buku, beli kitab, baca. Nah, kadzalika ya billah, jangan kasrat, hilangkan, kosongkan diri antum dari kita orang thalabul ilm itu dari fudulul kalam, terlalu banyak apa? Berbicara. Ingat, bicara itu ada 2. Lisanul hal wa lisanul maqal. Ada yang menggunakan lisan, ada yang menggunakan perbuatan. Antum mulutnya diam tapi tangannya apa? Itu juga bicara. Ya kalau yang bermanfaat enggak apa-apa. Karena Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia mengatakan yang baik atau dia apa? Diam. Ya kalau dia WhatsApp tulis artikel yang bagus, nasihat, enggak ada masalah. Jadi kalau isi kalimatnya yang enggak mendatangkan manfaat, tinggalkan. Nah, hakada ya akhwati rahimanillah. Para ulama kita menyebutkan innal mutakallimu, sesungguhnya orang yang terlalu banyak bicara itu la yantadiral fitnah, hakikatnya dia sedang menanti adanya fitnah menimpa dirinya. Wa innal munsitu la yantadira rahmah, sementara orang yang memperbanyak diam dia sedang menanti rahmat Allah datang pada dirinya. Shadaq, benar. Karena banyak bicara itu banyak apa? Kelirunya. Sahih? Banyak diam, insya Allah banyak kebaikan yang ada dalam dirinya. Tapi tempatkan pada tempatnya. Kalau antum dalam majelis ilmu ditanya, akhi apa jawabannya? Antum jangan jawab, sesungguhnya orang yang dia menanti rahmat, Ustaz. Orang yang berbicara mendatangkan fitnah. Wah, berarti saya enggak boleh bicara kalau kita di hadapan antum. Ini ditempatkan pada tempatnya ya ikhwafillah. Dan para ulama ada mengatakan inna min fitnatil alim ayyakunal kalam ahabbu ilaihi minal istima'. Sungguh di antara fitnah yang menimpa seorang yang berilmu, ngomongnya lebih dia sukai dibandingkan dengan mendengarkan orang yang berbicara. Wa fil istima'i salamatun wa ziyadatun fil ilmi, demi Allah. Suka mendengarkan itu lebih menambah ilmu dan lebih menambah keselamatan. Mendengarkan itu selamat dan menambah ilmu. Wal mustami'u syariqul mutakallim. Bukankah orang yang mendengar itu, kalau seandainya yang berbicara itu kebaikan, pendengarnya juga dapat nilai kebaikannya. Sama ya akhi, antum duduk di dalam majelis, ada seseorang ustaz yang menyampaikan ilmu, dia mendapatkan pahala, antum pun dapat sama dengan yang didapat oleh ustaz tersebut. Bedanya antum diam, dia bicara, bahkan antum lebih beruntung, kan lebih selamat dari sebuah pembicaraan. Fahimtum ikhwati? Hakada. Karena itu saudara kaum muslimin rahimakumullah, beliau mengatakan pula wa fil kalami tuhanu wa tazinu wa ziyadatun wa nuqsan, dan banyak bicara itu biasanya banyak mengada-ngada, suka mengindah-indahkan, akhirnya menambah kekurangan. Kadang menambah, kadang mengurang, akhirnya mewariskan kehinaan. Maka penuntut ilmu sedikitkan bicara kecuali pembicaraan yang mengandung manfaat. Jangan sampai ikhwati rahimanillah, saya ada seorang ikhwah ketika ditelepon enggak diangkat, besok paginya dia datang lalu berkata, "Afwan Ustaz, teleponnya enggak terangkat. Semalam saya ngobrol dengan teman sampai jam 1 malam." Innalillah. Ngobrol sampai jam 1 malam. Lalu saya tanya, "Apa yang kau obrolkan?" "Ini Ustaz, masalah ini, masalah itu." Bukan ilmu sama sekali. Jangan, penuntut ilmu itu ngobrol udah jam 9 cukup. Pulang ke rumah, jumpai keluarga, manfaat. Jangan diteruskan dengan obrolan-obrolan yang lainnya. Adab yang keempat, sampai jam berapa dulu kita ikhwan? Sudah masuk waktu? Kurang berapa menit? 10. Saya tambahkan 1 kemudian kita tanya jawab. Al-adabur rabi. Adab yang keempat, ikhwan fillah rahimanillah, at-takhallus minal mukhalafati syar'iyyah ad-dhaira wal batinah. Penuntut ilmu, thalabul ilm, pencari ilmu agama,
mesti mengosongkan dirinya dari sikap yang suka menyelisih syariat, baik terang-terangan maupun ketika tidak ada orang yang melihatnya. Jangan sampai melanggar syariat. Karena setan itu ikhwan billah kadang menghias seseorang tatkala berkumpul dengan orang banyak, dia seolah-olah menjadi orang yang paling alim. Tapi ketika dia sendirian, maka dia menjadi orang yang lebih jahat dibandingkan penjahat itu sendiri. Dia menjadi orang yang keji dibandingkan orang yang berbuat keji itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak manusia bertemu dengan manusia yang lainnya, senyumnya iya, tutur katanya indah, ketika sendirian atau bersama dengan istrinya dia caci istrinya, dia maki istrinya. Ini bukan ahlul ilmu. Ahlul ilmu baik dalam kondisi dilihat manusia maupun tidak, dia tidak menyelisih syariatnya Allah SWT. Imam Syafi'i mengatakan syaqautu ilal waqi sakautu ila waqi su'ih an su'ih hifdi. Aku mengadu kepada guruku yang bernama Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Yani ketika itu Imam Syafi'i hafalannya hilang. Maka dia mengungkapkan dalam syairnya sakautu waqi'an an su'il hifdi. Aku adukan jeleknya hafalanku kepada guruku Waqi'. Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan aku arahan agar meninggalkan segala jenis kemaksiatan. Wa qala, ia mengatakan i'lam bi annal ilma nurun. Ketahuilah sesungguhnya ilmu adalah cahaya yang datang dari Allah. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah itu tidak akan dihadiahkan kepada orang yang suka berbuat dosa. Maka bila kita bertanya, kenapa ya kok enggak hafal-hafal juz amma misalnya? Kenapa ya kok arba'in nawawi kok enggak hafal-hafal? Kenapa kita datang di majelis mendengarkan saat itu hafal, pulang dari majelis lupa? Jawabannya karena kita masih berkecimpung dengan maksiat, dengan dosa. Tinggalkan dosa. Berusaha semampu mungkin, adapun terjatuh lagi dalam dosa, sudah berupaya, kemudian dia tobat terjatuh lagi, itu manusiawi. Tapi dia berusaha sekuat tenaga meninggalkan maksiat. Bukan malah dia bangga dengan maksiat. Qala Sal ibn Abdillah, haramun ala qalbi ayyudkhilu nur, haramun ala qalbin ayyudkhilu nur. Rafi wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Haram masuk ke dalam hati seseorang cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala jika dalam hatinya itu masih ada sesuatu yang dimurkai oleh Allah taala. Ilmu Allah enggak akan singgah kalau hati ini masih suka berkhayal ini berkhayal itu. Afwan, maaf. Ilmu Allah enggak akan singgah kalau ada seseorang masih suka membayangkan wanita yang bukan mahramnya. Akan singgah ya akhwan. Ilmunya Allah Ta'ala enggak akan singgah kalau hatinya masih memikirkan nyanyian-nyanyian syaitaninya. Akan singgah. Punya niat yang busuk, punya niat yang buruk, enggak akan singgah. Kalau tuh singgah itu akan menjadi hujah yang menghantam dia di yaumil qiyamah, bukan membela dia. Maka thalabul ilm, jauhi maksiat pelan-pelan. Tetapi berlangkah pasti meninggalkan maksiat. Udah tahu ilmu, orang berilmu menjaga kehormatannya dan menjaga kehormatan orang lain, tidak menggunjing orang lain. Jangan belajar ilmu tapi suka menggunjing. Orang berilmu itu pandangan matanya tidak liar, dia tawadhu, dia ghaddul basar, merendahkan pandangannya. Ketika dia melihat wanita yang bukan mahramnya, segera dia beristighfar, astagfirullah, kemudian menundukkan pandangannya. Walaupun ketika dia bertemu menyapa, Assalamualaikum ya ibnata fulan misalnya, Assalamualaikum ya umma fulan, enggak apa-apa, tapi menundukkan pandangan. Bukan mengucapkan Assalamualaikum kemudian melemparkan pandangan, ishadu, Masya Allah jamilah. Ya hilang ilmunya. Fahimtum ya kawan? Hakada. Saya rasa demikian dulu. Ini baru beberapa poin. Kita selesaikan dulu ini, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang adab menuntut ilmu. Baru kita akan lanjutkan membahas kitab yang berjudul Al-Fiqhu Al-Islami atau Mukhtasar Fiqh Al-Islami. InsyaAllah di pertemuan setelah pembahasan adab menuntut ilmu selesai.
Baik, kalau tidak ada yang khatib sampai di sini, semoga bermanfaat. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.